Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ya teman-teman ya di channel yang sangat sederhana ini ya. Oke, mungkin saya akan lanjut lagi ya untuk playlist yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya tuh pernah buat playlist ya tentang cara mining menggunakan HP. Jadi yang playlist pertama ya. Jadi yang playlist pertama itu saya kan eh, bagaimana cara untuk membuat mesin HP ini jadi auto mining ya. Jadi bisa langsung disambungkan ke PC atau bisa di mirroring ya. Jadi untuk yang playlist pertama itu seperti itu, dan yang playlist kedua itu maksudnya bukan playlist ya, maksudnya yang video kedua itu yang part 2 ya. Yang part 2 itu bagaimana cara untuk ADB mirroring ya menggunakan USB, dicolokkan ke PC ya, lalu di PC itu bisa di mirroring ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya mungkin di sini saya akan coba buat tutorial ya bagaimana cara untuk memirroring tanpa menggunakan USB ya, tanpa disambungkan ke PC ataupun laptop ya teman-teman ya. Jadi dengan cara memanfaatkan satu jaringan IP yang sama ya teman-teman ya. Nah, jadi fungsinya apa? Jadi fungsi ini itu bisa langsung di mirroring menggunakan HP lainnya teman-teman ya. Jadi misalkan ya teman-teman itu sudah bikin rancangan seperti ini ya. Nah, misalkan kegunaannya itu dibuat mining, nah ataupun dibuat jadi modem ya teman-teman ya. Karena sebenarnya banyak ya kegunaannya, untuk dibuat farm juga bisa ya. Nah, jadi untuk fokus yang playlist kita itu kan sebenarnya kan untuk buat mining ya teman-teman ya. Jadi untuk modem mungkin modem HP ya, jadi mungkin akan saya buat video terpisah atau video lain ya selain dari playlist ini ya. Jadi mungkin saya akan buatkan nanti. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, mining itu apa gitu. Nah, jadi mining itu kayak semacam nambang koin ya teman-teman, tapi menggunakan handphone ya. Kalau biasanya kan mining koin itu kan menggunakan GPU atau VGA ya, itu biasanya menambang koin BTC atau Bitcoin. Nah, cuma kalau misalkan yang bisa ditambang menggunakan handphone itu biasanya nama koinnya itu koin Verus ya teman-teman ya. Nah, jadi fungsinya untuk mining itu seperti itu ya teman ya. Nah, di samping mining bisa juga dijadikan untuk farm ya, ataupun farm itu banyak ya, bisa untuk menaikkan views YouTube ya. Jadi istilahnya itu kayak semacam ada banyak HP gitu. Kemudian HP tersebut yang banyak itu ya, misalkan dibuat untuk nonton YouTube ya. Nonton YouTube itu misalkan satu akun YouTube itu. Nah, nonton satu konten gitu di akun YouTube tersebut, kemudian menggunakan banyak handphone ya teman-teman ya. Jadi kayak semacam konten-konten yang ada di Jinhead ya teman-teman ya. Nah, jadi koin hasil mining kita itu teman-teman ya, itu kita bisa jual ya. Dulu sebenarnya untuk harga koin Verus itu sekitar harga 30 sampai 28.000 ya teman-teman ya. Nah, untuk sekarang itu memang untuk koin Verus memang lagi turun ya teman-teman ya. Jadi di rate harga berapa ya, 15.000 ya teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman ya, tujuannya itu buat apa, dibuat mining ataupun dibuat uh, jadi handphone farm ya. Nah, untuk yang video kali ini kan untuk sebelumnya itu kan bagaimana cara untuk memirroring menggunakan USB ya. Jadi menggunakan ini ya. Nah, jadi ini langsung dicolokkan ke PC ataupun laptop, maka di PC akan menampilkan layar handphone ini ya, yang dari mesin ini ya. Nah, bagaimana cara, misalkan teman-teman tuh misalkan ininya sudah banyak ya, teman-teman tuh sudah rakit banyak mesin HP. Nah, terus misalkan menggunakan ini ya. Nah, ini belum tentu ya, belum tentu ini akan stabil ya. Akan stabil bisa langsung nampil semua di sini ya, di laptop ya, atau di PC. Nah, jadi untuk video kali ini ya, bagaimana cara agar bisa di mirroring di PC ataupun laptop tanpa menggunakan USB dari laptop ya teman-teman ya. Jadi asalkan ini
dicolokkan ke charger di arus 5 volt ya. Bagaimana cara langsung otomatis bisa di mirroring menggunakan PC ataupun laptop ya, tanpa harus dicolokkan ke laptop ataupun PC gitu ya teman-teman ya. Jadi mari kita langsung coba ya, lanjut ke tutorialnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama, untuk sebelumnya kan kita sudah pasang kita pasang auto boot ya. Jadi ketika handphone itu ataupun mesin HP ketika dicolokkan ke charger ataupun menerima tegangan 5 volt, maka otomatis dia langsung hidup ya teman-teman ya. Dari posisi mati dia langsung masuk ke halaman menu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nyimak untuk playlist ini, mungkin teman-teman bisa mundur lagi ya di part 1 sampai part 2 ya teman-teman ya, biar teman-teman itu paham ya fungsinya itu apa ya. Oke, jadi yang pertama di sini teman-teman harus install dulu ya untuk bagian Magisk. Jadi untuk yang part sebelumnya sudah kita bahas ya untuk cara instalasi Magisk ataupun instalasi modul ya. Nah, jadi yang kali ini teman-teman harus sedia dulu ya bahan-bahannya. Jadi untuk bahan-bahannya di sini ada satu modul ya, yaitu modulnya itu WiFi ADB ya teman-teman ya. Nah, jadi WiFi ADB itu agar bisa di mirroring menggunakan WiFi ya. Jadi WiFi-nya itu harus satu jaringan ya. Jadi harus satu alamat IP. Kalau misalkan WiFi itu kan ada IP gateway ya. Nah, ketika satu WiFi itu disambungkan beberapa handphone, itu kan pasti gateway-nya kan sama ya teman-teman ya. Nah, cuma di beberapa mesin atau beberapa handphone itu kan IP-nya kan pasti beda-beda ya teman-teman ya. Nah, itu yang akan kita coba ya teman-teman ya. Jadi kita akan memanfaatkan IP dari mesin ataupun handphone ini ya. Nah, jadi yang pertama kita install dulu ya untuk bagian modul WiFi ADB-nya ya. Kita buka Magisk. Nah, jadi buat teman-teman yang belum punyai bahan-bahannya, jadi teman-teman bisa langsung download aja yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi sudah saya siapkan semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal download aja ya. Nah, untuk sebelumnya kita kan sudah pasang Magisk Auto Boot ya. Nah, jadi untuk yang sekarang teman-teman bisa langsung saja ya pasang dari penyimpanan. Nah, kemudian install yang Magisk WiFi ADB yang ini ya. Nah, pasang modul Magisk WiFi ADB, kemudian kita klik OK, tunggu sampai selesai ya. Nah, di sini instalasinya sudah berhasil ya. Sekarang kita mulai ulang. Nah, jadi penting juga ya teman-teman ya. Jadi untuk Magisk teman-teman itu harus yang versi yang paling terbaru ya. Karena kalau misalkan menggunakan Magisk yang versi lama, untuk modul-modulnya itu tidak bisa diinstal ya teman-teman ya. Nah, karena kan sebelumnya kan sudah kita pernah bahas ya. Jadi untuk Magisk itu harus yang versi terbaru ya, yang versi 30.6 ya. Nah, ini masih reboot ya. Nah, ini sudah masuk ke halaman menu, kemudian kita cek lagi ya di bagian Magisk apakah sudah terinstall ataupun belum ya teman-teman ya. Kita cek di bagian modul. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman ya, Magisk WiFi ADB. Nah, kemudian kita buka Termux ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah diinstal Termux ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum install Termux ya, jadi teman-teman bisa install terlebih dahulu untuk Termuxnya. Jadi bahan-bahannya itu sudah saya jadikan satu ya di bagian filenya. Jadi teman-teman bisa langsung saja download ya yang ada di deskripsi. Nah, jadi yang pertama buka Termux dulu ya, buka Termux. Nah, kemudian jadi pastikan untuk yang di Termux ada di halaman home ya. Jadi kita arahkan dulu ke halaman home, ketik CD. Nah, pastikan untuk yang di sini ya cuma tulisan dolar ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita buka file ya.
kita buka file, kemudian buka ini ya, wifi adb.txt ya, buka. Nah, jadi di sini itu ada perintah ya, perintah untuk mengaktifkan dari wifi adb ya teman-teman ya. Nah, jadi kita ini ubah dulu ya, ubah dulu yang ini ya. Sebentar, teman-teman bisa lihat dulu ya. Nah, jadi setprop service.adb .tcp.port. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan ya 555 gitu ya. Nah, jadi 5-nya itu 4 kali ya teman-teman ya. Nah, kemudian bisa save. Nah, kemudian bisa langsung pilih semua, terus disalin ya. Nah, setelah disalin, teman-teman bisa balik lagi ke bagian Termux. Nah, teman-teman bisa langsung paste saja di sini ya, paste, kemudian tekan enter ya. Nah, ketika ditekan enter, nah karena kan untuk akses ke folder root di bagian Termux itu kan harus di root dulu ya. Jadi di sini ada permintaan di superuser ya. Nah, teman-teman bisa langsung klik izinkan aja ya. Nah, permission denied ya. Kita coba cek dulu ya di bagian Termux. Maksudnya di bagian Magis, di bagian superuser. Nah, di sini kan di bagian superuser di Termuxnya itu kan belum centang ya. Nah, usahakan ini harus dicentang dulu ya teman-teman ya. Meskipun di Termux ya pas waktu sebelumnya itu ya, itu kan ada izinkan, kadang itu tidak tercentang ya, tercentang otomatis di bagian Magis ya. Jadi teman-teman bisa cek lagi di bagian Magis, di superuser, kemudian di Termuxnya itu harus posisi dalam centang ya, ini ya, ataupun aktif lah ya. Oke, kita kembali lagi ya, kita balik ke Termux. Nah, kemudian paste lagi ya, paste. Jadi seperti ini ya untuk perintahnya ya. Nah, jadi SU itu kayak semacam itu tuh mengakses folder root ya, folder akar ya. Nah, kemudian di sini ditambah setprop service .adb .tcp .port kemudian 555 ya. Jadi spasi 55 ya. Dan stop adbd dan start adbd ya. Nah, jadi ini sudah dijadikan satu ya, tinggal kita enter aja. Nah, ini kan tidak ada pemberitahuan ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kita cek, kita bisa tulis ya, tulis ini ya, get prop spasi service titik tcp titik adb maksudnya adb dulu ya, adb titik tcp titik port, kemudian kita enter ya teman-teman ya. Nah, di sini kan muncul ya 5nya 4 kali ya teman-teman ya. Nah, otomatis ini sudah terhubung ya teman-teman ya, istilahnya sudah aktif lah ya teman-teman ya. Jadi sekarang tinggal kita langsung cek menggunakan PC ataupun laptop ya. Nah, usahakan dulu ya teman-teman ya, biar tidak bentrok ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di bagian wifi, di bagian wifi ini kan ada IP ya, alamat IP ya. Nah, biar tidak bentrok sama yang lain ya, usahakan untuk alamat IP-nya itu disetting harus posisi statik ya teman-teman ya. Jangan menggunakan DHCP ya. Karena kan kalau DHCP itu kan IP-nya itu kan otomatis ya teman-teman ya. Nah, jadi kita set dulu ya ke statis. Untuk alamat IP-nya 192.168.100 itu kan alamat gateway-nya ya. Kemudian titik 4 gitu ya. Nah, jadi 4 itu apa? 4 itu adalah alamat dari IP handphone ini ya teman-teman ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah setting di bagian mesin ini ya. Nah, kalau yang ini itu 100.2 ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang sama ya teman-teman ya untuk alamat IP-nya ya. Nah, untuk gateway-nya itu tetap 101 ya. Nah, untuk DNS-nya itu
teman-teman gak usah hiraukan ya, bisa langsung simpan aja ya. Nah ini kan langsung terhubung ya teman-teman ya. Kemudian nah jadi buat teman-teman ya yang bingung cara cek gateway-nya tuh gimana ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di laptop teman-teman itu bisa buka dulu ya command prompt ya. Nah jadi di laptop itu juga teman-teman itu harus install ini ya. Nah jadi di sini di bagian C itu ada folder yang namanya platform tools ya teman-teman ya. Saya coba zoom dulu ya. Nah platform tools, kemudian ini tekan shift ya di keyboard, kemudian klik kanan ya. Nah di sini ada tulisan open command Windows here ya, teman-teman bisa klik ini. Nah teman-teman itu cara untuk cek ya, cara untuk cek IP-nya teman-teman bisa tulis ini ya, IP config ya, config. Nah terus di sini teman-teman bisa cek ya. Nah ini ya. Nah ini kan default gateway-nya itu kan di sini sudah muncul ya teman-teman ya, 192.168.100.1 ya. Nah ini adalah default untuk gateway-nya ya. Nah jadi setelah ini disetting ya ke bagian statik, teman-teman bisa langsung cek ya dengan cara adb connect 192.168.100.4 ya. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi di bagian IP di sini ya. Nah, alamat IP-nya kan 100.4 ya. Nah, teman-teman bisa tulis lagi di sini adb connect 192.168.100.4 kemudian titik 2, kemudian tambahkan portnya ya. Portnya itu kan 5555 ya. 5-nya itu 4 kali ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman bisa langsung enter ya. Nah file to authenticate ya. Nah jadi kita cek dulu ya di sini ya. Oke teman-teman ya. Nah jadi kan sebelumnya kan ada ini ya teman-teman ya, ada kendala di bagian koneksi ya. Ketika kita coba cek ya adb connect, nah di sini kan muncul file to authenticate ya ke IP yang di handphone ini ya. Nah jadi sebenarnya itu kita harus aktifkan dulu ya untuk adb debugging ya, opsi developer ya. Nah di bagian debugging USB, nah teman-teman bisa aktifkan dulu ya. Nah gini ya. Nah kemudian kita coba konekkan lagi. Nah ini kan masih valid ya teman-teman ya, valid atau authenticate. Nah di sini ada muncul pop up ya, ada pemberitahuan untuk izinkan debugging USB ya. Nah teman-teman bisa langsung izinkan aja ya, izinkan. Nah teman-teman bisa langsung konekkan lagi ya. Nah adb connect. Nah di sini muncul lagi ya, mungkin kita pilih ini ya, mungkin kita pilih yang selalu izinkan ya, dari komputer ini izinkan. Kemudian kita coba konekkan lagi. Nah di sini sudah muncul ya, connected to 192.168.100.4.2 portnya ya, 555 ya. Dan otomatis di bagian ini sudah muncul ya teman-teman ya, di bagian pandanya ya. Tinggal kita bisa langsung mirroring ya. Nah ini ya, tanpa menggunakan kabel ya teman-teman ya. Nah ini ya. Tanpa menggunakan kabel ya teman-teman ya. Nah jadi ini itu sebenarnya berfungsi untuk apa ya teman-teman ya, agar bisa di mirroring menggunakan HP lain ya teman-teman ya. Nah misalkan saya akan coba dulu ya teman-teman ya, mungkin biar teman-teman itu lebih paham aja ya. Nah oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah jadi untuk ini saya akan coba mirroring juga ya. Ini kan mirroringnya kan menggunakan PC ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba menggunakan handphone lain ya. Nah jadi di sini sudah saya install ya untuk strcpy. Jadi untuk file ini sudah
saya satukan juga ya yang ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung download aja ya. Kita buka strcpy. Nah kemudian di sini kita langsung tuliskan ya untuk IP-nya 192.168.100.4 ya. Nah jadi untuk yang IP ini itu adalah 100.4 ya. Nah kemudian start ya. Nah ini juga muncul ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman agar ini tidak muncul ya, meskipun ada perangkat baru yang ingin mengakses handphone ini ya, ataupun ingin memirroring perangkat ini ya, yang HP ini ya. Jadi itu sebenarnya ada Magis modul auto ADB ya teman-teman ya. Jadi tidak akan muncul pemberitahuan ini lagi ya. Nah jadi itu kayak semacam otomatis izinkan ya dari perangkat semua perangkat lah istilahnya ya teman-teman ya. Nah jadi karena ini yang belum diinstal, nah jadi akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Selalu izinkan ya, izinkan. Nah kita coba start lagi ya, start. Nah ini ya teman-teman ya. Nah cuma masalahnya ya, untuk yang di handphone itu minusnya ya, itu tidak bisa langsung di controlling ya teman-teman ya. Jadi ya tinggal ini aja ya. Jadi istilahnya itu untuk memonitoring saja ya teman-teman ya. Itu ya. Itu ya. Kita buka yang ini. Nah kalau yang di sini itu memang bisa ya teman-teman ya. Nah kita coba cek ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara untuk memirroring handphone tanpa menggunakan kabel ya teman-teman ya. Jadi cara untuk memirroring HP tanpa menggunakan kabel yang disambungkan ke PC ataupun laptop ya teman-teman ya. Jadi hanya menggunakan WiFi ya teman-teman ya. Nah untuk yang terakhir kali ini mungkin saya akan coba simulasikan ya teman-teman ya. Dari mulai HP mati, ketika dicolok charger otomatis hidup, kemudian langsung otomatis bisa mirroring ya tanpa menggunakan kabel ya. Nah untuk kabel ini saya itu langsung dicolokkan ke USB hub ya, tapi USB hub itu tidak tersambung ke PC ataupun laptop ya teman-teman. Jadi fungsinya itu hanya untuk mencharger saja ya teman-teman ya. Nah jadi fungsi untuk mencharger saja itu, kalau misalkan posisi handphone mati, ketika dicolok charger dia akan otomatis hidup ya. Istilahnya untuk memancing agar handphone itu hidup, kemudian langsung masuk ke dalam menu ya, menu handphonenya itu ya. Oke, mungkin tutorial kali ini sampai di sini saja ya teman-teman ya. Mungkin kita akan lanjut lagi untuk part berikutnya. Mungkin kita akan bahas bagaimana cara untuk meaningnya ya, yang paling penting ya. Jadi teman-teman bisa ditunggu aja ya untuk part berikutnya. Jadi buat teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe-nya juga ya teman-teman ya, agar channel ini terus berkembang ya teman-teman ya. Jadi saya mohon maaf sekali ya jika ada persalahan kata ya, karena saya ini baru pertama kali ya teman-teman ya untuk saya buat konten-konten seperti ini ya. Jadi mohon dimaklumi saja ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.